Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wa lughatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umatnya yang kelak mendapat syafaat yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan mengenai adab dalam Islam. Adab merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Adab mencerminkan kepribadian dan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Satu di antara adab dalam Islam yakni adab kepada Allah yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Ismail Muslim Al-Atsari. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Kemana saja seorang hamba mengarahkan pandangannya, dia akan melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Tafsir wajiz dari ayat tersebut adalah, dan bagaimana bisa kamu tidak beribadah dan taat kepadanya, padahal segala nikmat baik yang ada pada dirimu maupun yang kamu nikmati dalam kehidupanmu bersumber dari Allah yang Maha Pemurah. Jika Dia mencabut nikmat-nikmat itu, tentu kamu tidak akan bisa hidup. Kemudian apabila kamu ditimpa sedikit kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu segera meminta pertolongan agar kesengsaraan itu dihilangkan dari kamu. Bahkan jika manusia hendak menghitung nikmatnya, maka dia tidak akan mampu menghitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi latuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang menjadi kewajiban para hambanya. Hak Allah Subhanahu wa taala tersebut harus diutamakan daripada hak-hak sesama makhluk. Di antara yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla dan menjadi kewajiban para hambanya yaitu memiliki adab yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi seorang hamba memiliki adab-adab sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Segala bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, atau amal kebaikan lainnya harus diniatkan hanya untuk meraih ridho Allah, bukan karena ria atau ingin dipuji oleh manusia. Sebagaimana bacaan iftitah, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang mana ini merupakan bacaan dalam surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Yang mana
Ayat ini memiliki tafsir wajiz, ya katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku yang aku kerjakan selama hidupku, ibadahku atau kurbanku, hidupku dengan berbagai amalan yang aku kerjakan selama itu, dan matiku dengan membawa iman dan amal soleh hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, bukan untuk lainnya. Ayat ini menegaskan tentang keharusan manusia untuk mengabdi hanya kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah ritual atau lainnya, semenjak hidup hingga kita mati. Hal ini juga berhubungan akan iman dan tidak kufur, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan pada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sepantasnya seorang hamba beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu meyakini kebenaran firman-Nya dan tunduk terhadap perintah dan larangannya. Kita masuk adab yang kedua, yaitu tunduk dan patuh pada perintahnya atau taat dan tidak bermaksiat. Sebagai seorang muslim, wajib menaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan ini menjadi bukti ketundukan seorang hamba, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga itu bersyukur atas nikmatnya dan tidak kufur nikmat. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan, hati, dan perbuatan. Syukur diwujudkan dengan mempergunakan nikmat untuk ketaatan kepadanya. Sebagaimana kita menikmati rasa kesehatan untuk menjalani ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal juga. Yang keempat itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha maksimal serta yakin bahwa hanya Allah yang menentukan hasilnya. Yang kelima itu mengagungkan dan memuliakan Allah. Menghormati syiar-syiar Allah, tidak meremehkan hukumnya dan menjaga adab dalam menyebut namanya. Yang keenam, takut dan berharap kepada Allah, yakni takut terhadap sisanya dan malu kepadanya. Rasa takut kepada azab Allah dan berharap akan rahmatnya harus seimbang dalam hati seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Sebagai seorang muslim akan selalu menyadari bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pengawasannya itu meliputi segala sesuatu, termasuk semua keadaannya. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan rasa hormat dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu berbuat maksiat dan menyelisihi keridhaan Allah. Karena bukanlah merupakan adab ketika seorang hamba menampakkan perbuatan maksiatnya kepada tuannya dan membalas kebaikannya dengan keburukan-keburukan padahal tuannya selalu mengawasinya. Yang ketujuh itu bersabar atas ketentuannya dan berhusnuzon atau berprasangka baik kepadanya. Dengan menerima secara ikhlas segala takdir yang Allah tetapkan, baik berupa ujian maupun nikmat. Berprasangka baik kepada Allah adalah bagian dari keimanan yang harus tertanamkan oleh hati seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang bunyinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Husnuzon kepada Allah berarti meyakini bahwa segala ketetapan dan takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita, meskipun terkadang sulit dipahami oleh akal manusia. Yang kedelapan yaitu bertaubat dan memohon ampunan. Segera bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan dan beristighfar memohon ampunannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa di antara sifat manusia adalah banyak berbuat dosa dan kesalahan.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak Adam banyak berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendorong orang-orang musyrik yang bergelimang dengan dosa-dosa untuk bertaubat kepadanya. Dengan firman-Nya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagai penutup, marilah kita selalu berusaha menjaga adab kita kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita hambanya dan selalu memberikan kita kasih sayang baik itu dalam bentuk ujian maupun nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan dan kemudahan dalam menjaga adab kita sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.